Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Seika Gemalasari, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri Marga Baru. Pada hari ini saya berperan sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianingsi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri Karya Sakti. Pada hari ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Elianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri Karya Sakti. Pada hari ini saya berperan sebagai kuci. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Ibu Seika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Ya, Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, kemudian mendiskusikan tentang penilaian rubrik untuk aktivitas coaching Ibu nanti. Yang pertama Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ria kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu Ibu tentang sebagai pendengar setia, pendengar yang baik, dan juga mempunyai keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan. Oh, berarti ada dua ya Bu ya? Ya. Oke. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti? Saya inginnya yang bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu, karena saya kadang masih terbata-bata dalam mengajukan pertanyaan Ibu. Oke. Semoga nanti lancar ya Bu ya. Amin Ibu. Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran apa yang Ibu inginkan? Indikatornya saya ingin nanti ketika saya melakukan coaching, saya ingin dapat memandu coaching sehingga kuci tadi nanti dapat dengan baik dia menyelesaikan masalahnya sendiri, dan mungkin nanti dapat menciptakan ide-ide baru. Oke, terima kasih Ibu. Nah, demikian dulu ya Bu observasi kita pada hari ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coaching. Iya, terima kasih Ibu. Semoga lancar. Amin. Bu Ria. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Bu, Bu Ria ada waktu nggak Bu? Kalau 15 menit ada, ini mumpung saya sedang tidak ke kelas Ibu. Iya Bu Ria, jadi begini, kalau Bu Ria memang ada waktu, saya tuh ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Ria, pengen curhat begitu Bu. Oh, boleh Ibu. Kalau boleh tahu nih tentang apa nih curhatnya? Iya ini loh Bu, saya tuh lagi galau gitu Bu ya. Ya. Iya, jadi saya tuh pengennya tuh ada perubahan gitu loh Bu dalam proses pembelajaran gitu. Oh, begitu Ibu. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa yang Ibu maksudkan? Nah iya itu Bu, terkait perubahan saya tuh pengennya selama ini kan guru-guru tuh Bu seringkali pakai pembelajaran secara konvensional, nyatet, ceramah, tugas, kan begitu Bu ya. Iya, itu. Selalu begitu. Jadi saya pengennya tuh ada perubahan di mana para guru tuh mengikuti zaman gitu ya Bu ya. Jadi bisa pakai media-media yang sedang hangat, iya, sedang trending gitu Bu ya, kayak iya. Canva, Quizzes gitu ya Bu ya. Bagus sekali itu niat Ibu ya. Saya acungi jempol, mantap. Nah, kira-kira Ibu perubahan yang didapat itu nanti kalau saat ini kan ada level 1 sampai 10 kan. Nah, pada saat ini itu masih berada di level berapa sebelum adanya perubahan? Nah kalau saat ini masih 5 Bu, makanya dari itu saya pengennya tuh bisa meningkat gitu Bu ya. Ya, kira-kira sampai di level berapa peningkatan yang Ibu inginkan? Nah saya pengennya bertahap Bu, di angka 7 aja dulu jadilah Bu gitu. Oh, begitu Ibu. Iya. Nah, kalau untuk ke angka 7 tadi yang Ibu katakan naik level 2 ya, Iya. jadi dari 5 ke 7. Nah, ada tidak hambatan yang Ibu rasakan saat ini? Nah itu yang jadi kegalauan saya tuh itu Bu Ria. Jadi saya tuh pengen ada perubahan dalam proses pembelajaran,
namun saya juga bingung karena ada hambatannya begitu. Bisa diceritakan Ibu hambatannya apa saja? Karena guru di tempat kami itu udah sepuh-sepuh ya Bu Ria ya. Nah itu yang jadi kendala utama saya. Jadi ketika ingin melakukan perubahan, mereka itu sudah usianya lanjut, nah kan mereka otomatis gaptek ya Bu Ria ya. Disuruh ngikutin perkembangan zaman mereka susah. Nah itu kendala buat saya untuk ngajak mereka biar bisa ngikuti zaman, media pembelajarannya dibuat menarik kayak gitu sesuai zamannya. Nah tapi saya nggak bisa ngajak mereka buat belajar itu gitu loh Bu. Oh begitu, jadi Ibu itu inginnya ada perubahan dalam pembelajaran, tetapi hambatannya karena rekan-rekan guru itu ada yang sepuh-sepuh itu. Iya betul Bu Begitu, Ria. jadi gaptek mereka. Iya. Nah kira-kira terpikirkan tidak solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai keinginan Ibu tadi? Sebenarnya ada Bu Ria. Saya tuh kepikiran bagaimana kalau ibaratnya dilakukan pendampingan begitu Bu Ria ya. Betul. Iya, kalau dilakukan pendampingan pelan-pelan, lambat laun, mungkin mereka bisa nerima gitu Bu ya, dibanding kalau ibarat langsung ujuk-ujuk kita ajak gitu Bu Ria ya. Iya benar Ibu. Jadi pendampingan. Nah, pendampingan itu nantinya Ibu realisasikan itu kapan Ibu? Saya pengennya tuh ini kan udah di akhir semester Bu Ria ya, otomatis guru-guru kan udah senggang, nggak ada proses pembelajaran. Nah pengennya waktu senggang ini dimanfaatkan untuk meningkatkan itu tadi Bu Ria, kompetensi para guru-guru, apalagi yang senior yang sepuh-sepuh tadi diajak untuk belajar cara mengajar yang baru yang sesuai zamannya gitu, biar lebih menarik untuk siswa-siswanya begitu Bu Ria. Jadi pengennya semester ini lah Bu Ria. Oh itu, jadi ingin dilakukan di bulan Desember ini artinya Iya, Ibu ya. iya. Nah kalau begitu Ibu, siapa yang Ibu libatkan di dalam pelaksanaan untuk merealisasikan keinginan Ibu tadi? Nah untuk hal itu Bu Ria, ya kalau kita mau bergerak sendiri kan nggak mungkin Bu Ria ya, Iya, otomatis benar. kita kan ngajak pihak-pihak terkait ya Bu ya, agar bisa terrealisasi. Nah di sini saya ingin mengajak tentunya kepala sekolah Bu Ria ya, yang punya kewenangan gitu, kemudian saya juga akan mengkomunikasikan dengan Wakakur gitu, karena ini kan menyangkut wilayah beliau begitu ya Bu Ria ya, agar bisa mengajak menggandeng guru-guru yang sepuh-sepuh tadi gitu, karena kalau kita yang mengajak sendiri kita kan nggak punya kemampuan buat itu Bu Ria ya, yang ada malah dianggap sok-sokan gitu kan Bu ya. Iya makanya Bu Ria. Nah tadi Ibu katakan mengajak Wakakur dan segala macam. Nah kedepannya apakah kegiatan ini akan berlanjut atau bagaimana Ibu, tanggung jawabnya seperti apa? Nah saya berkomitmen Bu Ria ya untuk terus melaksanakan kegiatan ini rutin gitu Bu Ria ya, karena perkembangan teknologi kan semakin maju Bu ya. Iya, Kalau benar. kita belajar cuman ibaratnya sekarang lagi booming Canva, kita udah di situ mandek gitu kan, nggak ini Bu ya, nggak bakalan nambah lagi. Tapi kalau kita terus belajar begitu, nah otomatis kan ilmu itu nambah terus gitu ya Bu ya. Jadi saya pengen konsisten untuk dilakukan terus menerus begitu Bu ya. Bagus sekali apa yang Ibu sampaikan tadi, itu sudah perencanaan yang matang sekali Ibu. Nah jadi begini Bu, dari permasalahan Ibu sudah malah menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri tadi. Oh iya Bu Ria, Iya, ya malah Allah. bahkan tadi Ibu sudah menyampaikan ide-ide baru. Tadi Ibu telah menyampaikan ide-ide baru yang Ibu inginkan. Nah jadi setelah apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana perasaan Ibu Iya saat Bu, ini? tadi itu saya tuh awalnya nggak kepikiran loh Bu Ria, gitu Iya. Bu Ria ya. Berkat pertanyaan Bu Ria yang memantik saya Iya. untuk berpikir, akhirnya saya tuh kepikiran gitu. Oh iya ya, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu kan gitu Bu ya. Iya. Iya. Makasih ya Bu Ria Semangat ya. Ibu ya Iya, dalam iya. pembaharuannya. Iya, Bu Nah, Ria. jadi begini Ibu, setelah kita berbicara seperti ini, bincang-bincang seperti ini, nanti di lain waktu kita komunikasi lagi. Saya akan mendengarkan cerita-cerita Ibu berikutnya, bagaimana tindak lanjut Ibu setelah diadakan perubahan tersebut ya Ibu. Iya Bu Ria, nanti saya kalau ada apa-apa hubungi Bu Ria lagi lah Iya, Bu Ria ya. Ibu. Semangat ya Ibu ya. Iya, makasih, Bu Iya, Ria. sama-sama Ibu. Selamat ya Bu Ria, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching. Saya ingin bertanya lagi nih. Oh iya, Oke. boleh Ibu.
apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Alhamdulillah ketika tadi melaksanakan kucing, saya telah melakukan kegiatan sesuai dengan alur kita, yaitu Oke. tentang adanya tujuan umum, identifikasi masalah, Oke. ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi hadir sepenuhnya, ada sebagai pendengar setia dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, dari pengamatan saya tadi, benar kata Ibu sudah hadir secara penuh, mendengarkan permasalahan yang terjadi pada coaching. Iya. Kemudian Ibu juga mendengarkan secara aktif ketika coach memberikan atau menyampaikan permasalahan-permasalahannya sampai coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian alhamdulillah di sini Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga membuat coach tersebut mampu menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya. Oke. Sekarang Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Saya ingin mengembangkan keterampilan mengajukan pertanyaan itu. Jadi walaupun tadi saya telah melakukan coaching, tapi terkadang masih ragu-ragu dalam menyampaikan atau mengajukan pertanyaan. Nah itu jadi saya ingin belajar untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Alhamdulillah semakin sering kita melakukan kegiatan coaching, nanti juga semakin terbiasa. Tetapi pencapaian yang dilakukan Ibu Ria tadi ketika melaksanakan coaching bersama coachingnya itu saya lihat sudah baik. Alhamdulillah. Nah, dan sesuai dengan yang diharapkan. Terima Nah, kasih. demikian observasi kita pada hari ini Bu. Semoga Ibu bisa menjadi tempat curhat bagi coach-coach yang lain dan lebih mendapatkan atau menerima pengalaman dari coach-coach yang lain, dan Ibu juga bisa lebih fasih dalam melakukan kegiatan coaching. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Elianti dari SMA Negeri Karya Sakti, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan hari ini saya berperan sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seika Gemalasari, CGP angkatan 9 dari SMA Negeri Marga Baru. Pada hari ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianingsi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri Karya Sakti. Pada hari ini saya berperan sebagai Kucu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Seka. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Saya dengar hari ini Bu Seka mau ini ya, praktek kucing ya? Iya Ibu. Insya Gimana? Allah. Persiapannya sudah ada? Alhamdulillah. Semoga semua persiapan yang disiapkan nanti pada kegiatannya itu sama ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Jadi Bu Seka, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan kucing, jadi Iya. di sini saya sebagai observer mau mendiskusikan terkait rubrik penilaian dulu Bu Seka ya. Iya Bu. Iya, jadi di sini yang ingin saya sampaikan bahwasanya di rubrik penilaian itu ada kompetensi inti dari praktek kucing sendiri, yaitu yang pertama adalah hadir penuh atau present, Iya. kemudian ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot ya Bu ya. Dan kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwasanya di dalam prinsip kucing itu Bu Seka ada 3 komponen juga, yaitu yang pertama menjalin kemitraan. Iya. Mudah-mudahan nanti dalam prakteknya Bu Seka itu bisa saya lihat begitu ya Bu ya, menjalin kemitraan, kemudian mengembangkan potensi begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu Seka, di dalam praktek kucing itu kira-kira kemampuan kompetensi apa yang ingin Bu Seka kembangkan? Sebenarnya kalau kita nih
sebagai manusia pasti pengen yang maksimal ya Bu ya. Semoga yang pertama itu pengen kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Pengennya ketiga-tiganya Oh, gitu. iya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Seka. Kemudian Bu Seka, dari 3 hal tadi yang ingin Ibu praktekkan, nah yang paling spesifik Bu Seka yang mana yang ingin dikembangkan? Kalau yang ingin dikembangkan, yang pertama itu mendengarkan secara aktif Bu ya. Karena dengan mendengarkan ini kita terfokus pada coach kita, maka pertanyaan berbobot itu akan secara otomatis pasti kita tanyakan itu. Iya. Jadi lebih inti mendengarkan secara aktif dan memaksimalkan pertanyaan yang berbobot. Nah, iya benar. Saya setuju dengan Bu Seka ya Bu ya, kalau kita mendengarkan dengan aktif maka pertanyaan berbobot itu akan muncul dengan sendirinya Iya. gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian Bu Seka, terkait indikator ketercapaian. Nah, indikator dan tujuan ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan tuh yang seperti apa Bu? Saya ingin Ibu ketika saya menanyakan tujuan coachnya, kemudian coachnya bercerita tentang permasalahannya dan dapat indikasi identifikasi dari permasalahan, kemudian Ibu pengennya dari semua permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti gitu, saya bisa menanyakan rencana aksi dari coach saya. Dengan sendirinya ketika coach menyampaikan permasalahannya, coach tersebut lah yang memberikan solusinya. Oke, Nah, baik. jadi dengan mendapatkan solusi tersebut, jadi coach itu ada rasa tanggung jawab untuk mengaplikasikannya pada permasalahan tersebut. Jadi pengen intinya itu Bu, melaksanakan tentang Tirta ini agar permasalahan di coach tersebut terselesaikan dengan solusinya sendiri. Jadi coach itu yang memberikan solusinya atas permasalahan dia sendiri gitu Iya, Bu. baik. Berarti indikator ketercapaian yang ingin Ibu laksanakan di sini adalah ketika si kuci itu dapat memecahkan masalahnya Iya, sendiri, dapat begitu ya Bu memecahkan ya? masalah. Iya. Permasalahannya beliau ceritakan, tetapi beliau yang mendapatkan solusinya tersendiri gitu. Oke, baik Bu Seka. Demikian tadi ya Bu ya yang bisa saya sampaikan kepada Bu Seka. Saya doakan mudah-mudahan dalam pelaksanaan praktek kucingnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Silakan dimulai ya Bu Seka. Terima Saya kasih Bu. izin ikut mengamati ya Bu ya. Oh ya boleh. Assalamualaikum Ibu Seka. Waalaikumsalam Ibu Ria. Apa kabar Ibu Seka? Alhamdulillah baik. Nah, tumben ini Bu Ria datang, ada apakah gerangan? Iya Ibu Seka, saya ini mau curhat, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak pagi? Oh, insya Allah ada waktu. Iya Ibu. Apa nih yang mau Ibu Ria sampaikan kepada Seika? Ini Ibu terkait dengan pembelajaran. Kan kita ini tahu sendiri bahwa saat ini teknologi sudah canggih, tetapi apa namanya rekan-rekan itu teman-teman guru maksudnya masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Jadi adanya perubahan, sedangkan saya ingin adanya dalam pembelajaran itu perubahan jam pola benda. Berarti permasalahan yang terjadi pada Ibu Ria sekarang keluhannya tentang kegiatan pembelajaran ya Bu ya? Iya benar Ibu. Bu, kira-kira dari percakapan kita pada hari ini apa yang ingin Ibu Ria dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi mengenai permasalahan saya tersebut. Saya ingin bagaimana teman-teman tersebut, terutama yang sudah senior-senior itu Ibu ya, dapat mengubah mindsetnya ke perubahan dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik. Maksudnya lebih baik itu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Otomatis ada penambahan atau peningkatan dalam pemanfaatan teknologi. Oke Ibu. Nah, kira-kira Bu, perubahan apa yang ingin Ibu Ria dapatkan? Perubahannya diantaranya kalau misalnya kan kebetulan di kantor itu tuh ada Chromebook, Iya. ada juga proyektor. Kan sayang kalau tidak dimanfaatkan Ibu. Oh, berarti sarana prasarananya lengkap ya Bu ya? Iya Ibu. Heeh. Jadi kalau tidak tidak dimanfaatkan kan percuma. Jadi Iya. apa salahnya dipergunakan untuk pembelajaran di kelas Ibu. Itu yang mau saya inginkan berubah. Nah, rekan-rekan ini karena banyak yang senior, mereka ya agak gaptek kan Ibu. Nah, ketika diajak
diajak bekerja sama atau disampaikan materi tentang IT, mereka itu kadang mengeluh tidak bisa menerima hal tersebut, perubahan tersebut. Maksudnya istilahnya itu kalau Jawa itu tidak nyandak lagi ilmunya, begitu Ibu. Bu, dari permasalahan yang sudah Ibu ceritakan ya Bu ya, kira-kira posisi level yang ada sekarang ini, misalnya ini kan idealnya 10 nih. Iya, iya. Nah, kalau tidak idealnya 1. Sekarang ini posisi permasalahan Ibu itu berada di level berapa? Saat ini sepertinya di level 5 Ibu, karena Oh, di level yang 5 tadi, ya Bu iya, ya. belum pemanfaatan IT. Nah Bu, di level 5 ini hambatan-hambatan yang akan Ibu temui untuk menuju ke level yang baik itu hambatannya apa? Kalau hambatannya Ibu ya, diantaranya pertama tadi yang sudah saya sampaikan tentang rekan kerja yang sudah senior. Oh, sudah Otomatis, senior. kalau kita mengadakan pembaharuan, mereka tuh kadang suka menolak gitu. Kalau kita ajak, Lebih tepat itu dia tuh nyaman dengan situasi Iya, yang sekarang ya yang Bu ya. sekarang itu. Iya. Nah, kedua, karena saya juga masih junior, masih baru Ibu. Iya. Nah, otomatis mengajak mereka itu kan sungkan. Nah, itu Ibu. Nah Bu, ketika berada di level 5 sekarang nih, kira-kira level yang bisa Ibu targetkan atau Ibu tingkatkan itu pada level berapa? Kalau saya inginnya 8 Ibu. 8. Iya, karena begini Ibu, apa namanya, kan sering ada lomba-lomba Iya. yang berkaitan dengan IT, seperti Iya. misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu Bu, kan kalau dulu lomba poster bisa melukis, sekarang kan menggunakan IT. Iya. Kemudian juga pembelajaran. Nah, saya inginnya di level 8. Oh, alhamdulillah. Semoga dapat ya Bu ya. Nah Amin, Bu, ya Ibu. kira-kira usaha apa yang akan Ibu Ria lakukan untuk mencapai kepada level yang Ibu harapkan? Usaha yang ingin saya lakukan diantaranya yang pertama ya mungkin saya akan menyampaikan permasalahan juga atau minta tolong kepada wakil kurikulum dan kepala sekolah bagaimana caranya supaya guru senior tadi mau berubah dalam pembelajaran, mau mengubah mindsetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang pandai IT untuk sebagai mentoring dari iya. tadi yang guru-guru yang belum bisa untuk IT. Bu, kan Ibu udah menjabarkan beberapa usaha ya Bu ya. Iya. Nah, salah satu strategi sebelumnya yang pernah Ibu lakukan apa? Saya waktu itu Ibu pernah sih dengan rekan yang sama-sama junior. Saya Iya. coba kan, kebetulan saya pernah ikut pelatihan Canva Ibu. Nah, jadi saya pernah mengajari Canva dan ternyata alhamdulillah teman yang saya ajarkan tadi mau Ibu, bisa sekarang. Jadi dia kalau mengajar sudah menggunakan proyektor dan bahkan sudah Canva PPT itu sudah berhasil Ibu, dan pembelajaran di kelas alhamdulillah sudah menyenangkan. Bu, dari semua usaha dan strategi yang Ibu ceritakan tadi, untuk waktu dekat ini, apa strategi atau usaha yang mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini kan kebetulan ini sudah selesai ulangan ya Ibu ya. Iya. Jadi guru tinggal mengoreksi dan mengolah nilai. Nah, di saat itu saya inginnya sih ada semacam pembaharuan di mana di dalam Kombel itu komunitas belajar kebetulan Iya. sudah ada Ibu. Oh, sudah ada, Nah, alhamdulillah. ya, nanti akan disampaikan dulu di sana perdananya. Jadi bagaimana guru-guru yang senior, guru-guru yang lain yang belum paham IT tadi diajari supaya nanti di semester berikutnya akan ada kegiatan semacam itu secara berkala itu. Oh, alhamdulillah. Bu, untuk mengajak guru senior ini Bu ya, kita kan butuh usaha ya. Iya. Nah, kira-kira siapa yang ingin Ibu libatkan agar bisa hati guru senior itu terketuk pintu hatinya gitu? Ya, Oh. yang saya libatkan yang pertama tentu kepala sekolah dan wakil kurikulum Oh, Ibu, wakil ya, kurikulum, karena kan ya. otomatis instruksi beliau pasti Ibu ikuti kan Ibu. Iya. Yang kedua saya akan mengajak rekan-rekan yang paham IT terutama dari STAPU sebagai mentoring juga supaya Oh, nanti iya. karena guru seniornya kan lebih dari satu Ibu. Jadi kalau misalnya bersama-sama yang pandai mengajarinya yang belum pandai, insya Allah semuanya bisa
bisa begitu. Berarti di suasana sekolah ibu ini dengan mengajak pakar kurikulum dengan yang lainnya berarti sudah ada kolaborasi antara rekan sejawat ya Bu ya? Iya benar Nah, Ibu. usahanya bagus Ibu, apa strategi yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini juga menarik itu? Kapan ingin Ibu realisasikan keinginan Ibu ini? Iya, kalau realisasinya ya tadi sebelum bagi rapot itu perdana dulu Ibu, bincang-bincang dulu, kita kasih masukan dulu apa Ya. sih tentang IT, bagaimana sih pembelajaran yang saat ini. Nah, nanti baru dibicarakan untuk kedepannya Ibu. Kalau sekarang ini sebelum bagi rapot. Oke, alhamdulillah. Bu, dari percakapan kita yang lebih kurang 10-15 menit ini, apa sih yang Ibu Ria dapatkan? Alhamdulillah Ibu, saya tercerahkan setelah berbincang-bincang dengan Ibu Seka. Saya plong dan lega, permasalahan ini sedikit banyak telah menemukan solusinya Ibu, dan akhirnya saya dapat memunculkan ide-ide baru Ibu. Terima kasih Ibu Seka. Perasaan sekarang gimana jadinya? Aduh, sangat-sangat senang Ibu. Saya sangat senang Ibu, dan lega sekali Ibu. Oh, alhamdulillah. Saya juga ikut senang karena strategi usaha dengan tujuan Ibu Ria tadi sangat luar biasa. Saya akan tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan nanti ketika Ibu Ria berhasil melaksanakan kegiatan yang sesuai Ibu Ria harapkan, Ibu Ria menyampaikan komunikasi dengan saya ya. Mudah-mudahan saya dapat kabar baik seminggu atau 2 minggu ke depan. Terima kasih Ibu. Semoga keinginannya terwujud dan kegiatan pembelajaran di sekolah Bu Ria lebih bervariasi. Oke. Saya tunggu kabar baik dari Bu Ria ya. Ya, Oke. terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Wah, Bu Seka selamat sudah selesai melakukan praktek kucing ya Bu ya. Iya, Gimana terima kasih, Bu. perasaannya? Lega Bu. Oh iya, alhamdulillah. Karena ibaratnya ketika kita melaksanakan praktek bisa karena terbiasa ya Bu ya. Iya betul Nah, sekali. alhamdulillah sekarang lega. Iya Bu Seka. Tadi saya sudah menyaksikan praktek kucing Bu Seka dengan Bu Ria. Nah kemudian di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi saya terhadap Bu Seka ya Bu ya. Iya, Bu. Boleh ya Bu? Boleh, boleh. Bu. Oke baik. Jadi dalam praktek kucing tadi Bu yang sudah Ibu laksanakan dengan Bu Ria, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan Bu? Alhamdulillah Bu ya, bersyukur karena ketika coach menyampaikan permasalahannya, karena saya hadir secara penuh juga, jadi mengalir secara apa adanya. Kemudian praktek kita ini mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab itu semuanya ada gitu. Karena dengan tadi itu saya niatnya untuk hadir secara penuh mendengarkan permasalahan coach, jadi alhamdulillah semua alur tirta itu tersampaikan. Iya. Tadi izin juga menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Iya, Bu Bu. Seka. Iya. Ya, tadi saya juga sudah melihat bahwasanya Ibu sudah melakukan praktek kucing sesuai dengan alur tirta Bu ya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rumusan, aksi nyatanya, kemudian juga yang terakhir tanggung jawab. Nah, itu sudah terlihat sangat bagus, sudah runtun Ibu sampaikan. terima kasih. Iya. Kemudian kedepannya Bu Seka, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kalau kompetensinya dikembangkan Bu ya, Iya. pengennya itu semuanya ada. Ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Karena pengen semua prinsip, kemudian alurnya, semua yang dibutuhkan di tirta ini pengen menguasai seluruhnya gitu. Iya. Tapi berdasarkan pengalaman juga ya Bu ya. Iya. Semoga dengan pengalaman atau kegiatan kucing ini, baik saya sebagai coach dan nanti coachnya yang saya temui bisa menambah kemampuan dalam berbahasa. Iya. Saya doakan ya Bu ya, semoga kedepannya Bu Seka bisa menjadi coach yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Iya. kucingnya, bisa mempraktekkan alur tirta begitu ya Bu ya, seiring
jam terbang yang tinggi kan, Nah, otomatis iya. kemampuan kita sebagai coach meningkat gitu Bu ya. Iya. Perasaan was-wasnya nggak ada lagi Iya, gitu loh. bener. Karena terbiasa Iya gitu. betul ya. Saya doakan semoga Bu Seka nanti kedepannya bisa menjadi coach yang profesional begitu ya Bu Terima ya. kasih ya, Bu, Iya. ya. Cukup ya Bu Seka ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianingsi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri Karya Sakti. Pada kesempatan ini saya berkesempatan berperan sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Elianti dari SMA Negeri Karya Sakti, calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seika Gemalasari, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri Marga Baru. Pada hari ini saya berperan sebagai coaching. Terima kasih, selamat Bu menyaksikan. Seka. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah, cuaca sehat, cuma hati agak kurang Oh sehat. ya Allah. Iya, saya perhatikan dari tadi Bu Seka kok kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan begitu. Iya, pengen ngomong dengan Ibu. Oh ya Allah, untung ketemu kita Bu Iya, ya. Iya. Gimana Bu, apa yang ingin kita obrolkan begitu? Oh gini Bu, karena dahulu kita ada wabah corona, jadi kan pembelajaran itu daring. Nah, daring dari 2020-2021 kita belajar secara daring, kemudian new normal juga Bu ya. Iya, benar. Nah, sekarang keadaan sudah pulih, kemudian masuklah pembelajaran luring lagi Bu ya, luring sepenuhnya. Nah, itu berakibat pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Iya, betul. Guru ini kembali lagi ketika daring itu dengan IT ya Bu ya, sudah nyaman, ngirim tugas lewat Google Classroom. Iya. Nah sekarang luring. Nah kembali lagi ke konvensional. Jadi ketika waktu istirahat ketemu dengan siswa banyak ngomong, Bu, bosan Ibu, karena guru di kelas itu ya metodenya ceramah, kemudian catat buku sampai habis gitu. Jadi pembelajaran itu ibaratnya monoton. Anak ini jadi bosan, tidak bersemangat lagi gitu. Karena guru di tempat Seika Ibu masuk, kemudian habis jam keluar, duduk di kantor. Seperti itu setiap hari, tidak ada perubahan gitu. Jadi dari apa yang jadi kegelisahan Bu Seika tadi, yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini apa Ibu? Pengennya Bu ya, guru yang ada di SMA Seika, yaitu SMA Marga Baru, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bervariatif itu. Nah mudah-mudahan dengan Seika datang ke Ibu hari ini ibaratnya ada mendapatkan pencerahan Ibu, kemudian bisa memberikan pembaharuan kepada teman rekan sejawat yang satu profesi dengan Seika, khususnya di SMA Marga Baru gitu. Jadi Bu Seika ini berharap ada perubahan gitu Bu Iya, ya, pengen ada dalam perubahan. iya dalam proses pembelajaran begitu Bu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian Bu Seika, ini kan Bu Seika sudah punya tujuan gitu Bu ya, ingin Iya. ada perubahan. Nah, Iya. langkah konkretnya Bu Seika yang ingin Ibu lakukan apa? Nah Bu, kalau di SMA Marga Baru tuh sebenarnya dibilang gurunya gagap teknologi tidak. Karena ketika corona kemarin itu kan guru ini dipaksa untuk bisa classroom. Berarti misalnya kalau ujian atau ulangan harian menggunakan quizzes, sebenarnya itu kalau untuk teknologi itu sudah ada di SMA Marga Baru itu Bu. Cuma keinginan lagi sudah berada di posisi nyaman, nggak mau berinovasi lagi gitu. Nah jadi pengennya tuh Bu, guru itu kembali bergerak, memaksimalkan sarana prasarana yang ada di SMA Marga Baru gitu Bu. Karena Infokus kita ada, sarana kita lengkap, ruang komputer kita ada, ruang baca kita ada, lingkungan untuk belajar di luar sekolah atau luar kelas juga ada gitu. Nah Oke. gitu Ibu. Dengan fasilitas yang lengkap tadi bisa Iya, dibilang gitu Bu. iya. Seika sayang kalau sampai tidak termanfaatkan begitu Nah, ya maksud Bu betul, Seika Ibu, ya Bu ya. iya. Oke. Kemudian kalau Ibu ingin memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dengan mengajak para guru untuk belajar begitu Bu ya. Iya, Ibu. Nah, kendalanya apa Bu yang Ibu alami begitu? Kendalanya ya Ibu, yang pertama mungkin
tanpa kita sadari Bu ya, kalau kita melaksanakan pembelajaran secara konvensional, mungkin guru itu santai saja, masuk kelas, kemudian menerangkan pelajaran, kemudian catat buku sampai habis dengan anak-anak keluar. Nah, pengennya tuh guru itu bergerak. Bagaimana pada situasi corona kemarin, mereka membuat PowerPoint interaktif, kemudian mereka menggunakan infografis di pembelajarannya, kemudian sesekali tidak harus belajar di dalam ruangan, pergi keluar ruangan untuk belajar di alam gitu nah Bu. Nah, pengennya seperti itu, guru itu mulai bergerak lagi gitu Bu. Pengennya hati gitu. Oh begitu Bu ya. Iya. Jadi kendalanya guru itu berhenti bergerak. Begitu ya Bu berhenti ya. bergerak. Iya. Karena mereka tuh sudah punya skill IT, tinggal kemauan lagi. Iya, Nah, benar. karena posisinya udah enak aja Gitu sekarang ya gitu. Bu. Iya. Makanya karena sudah enak jadi berhenti bergeraknya Nah, begitu ya iya, Bu ya. Ibu. Nah, kemudian yang ingin Ibu ajak gitu, yang ingin Ibu libatkan untuk bisa mengajak guru-guru tadi itu bergerak kembali, itu siapa saja Bu? Nah, pengennya itu yang pertama kepala sekolah Bu. Karena kegiatan pembelajaran ini, kepala sekolah ini bertindak sebagai supervisor. Jadi semua guru itu melaksanakan prasupervisi, kemudian supervisi dengan pasca supervisi. Jadi ketika kepala sekolah bergerak untuk mensupervisi guru dengan setara ya Bu ya, bukan menghakimi. Ketika ada unsur-unsur yang mesti dilakukan sama guru, setidaknya guru ini bergerak. Nah, yang kedua itu wakakurikulum Ibu. Wakakurikulum ini bisa bertanya kepada guru juga, batas pembelajarannya sampai mana? Media yang digunakan apa? Nah, karena perangkat pembelajaran ini kan kita sebelum masuk itu kan kita lihatin ke wakakurikulum. Ya, betul. Kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi pengen ngajak wakakurikulum juga. Nah, kemudian juga pengen mengajak kepala labor gitu. Oh, begitu. Nah, jadi guru yang mempunyai dasar IT ini, karena 85% guru SMA Marga Baru itu Bu sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Cuma bergeraknya inilah susah. Nah, yang susah padahal waktu corona ya bergerak gitu. Iya. Nah, itu mengajak kepala labor biar yuk kita maksimalkan alat labor kita, baik labor IPA, kemudian labor komputer atau perpustakaan kita gitu Ibu. Oke. Nah, kan Ibu Seka ingin melibatkan kepala sekolah, kemudian wakakur dan juga tenaga labor gitu Bu Iya. ya, dalam menggerakkan guru-guru untuk kembali menggunakan pembelajaran yang interaktif begitu Bu ya. Nah, betul Nah, Ibu. usaha Bu Seka kira-kira ada nggak Bu selain melibatkan mereka, selain mengajak mereka dalam waktu dekat begitu maksudnya? Nah, ini pengen menggerakkan komunitas praktisi juga Ibu. Karena sebelumnya Bu, SMA Marga Baru ini ada komunitas belajarnya. Misalnya guru matematika itu ada 5 orang Ibu. Dulu komunitas praktisi ini bergerak. Ketemu corona, lah namanya Zoom gimmick ya Bu ya. Hanya dunia maya, kadang-kadang padahal malas untuk bergerak itu tadi, nutup layar sambil mengerjakan apa gitu. Nah, jadi pengen menggerakkan komunitas praktisi, yaitu rombel belajar kami, kemudian pengen juga yang ibaratnya petinggi-petinggi lah namanya Bu ya, melakukan mentoring Oh begitu. kepada guru-guru yang sebelumnya rajin, sekarang dia malas bergerak. Oh begitu. Ya sudah nyaman aja karena oh enak kalau pada corona ngirim tugas ke masing-masing dengan link udah selesai gitu. Nah, ya Bu ya. nah Iya. gitu. Oke, berarti Bu Seka dalam tempo dekat ini, waktu singkat ini, waktu dekat ini pengen melakukan mentoring begitu Iya, Bu ya. Melakukan mentoring. mentoring, kemudian Ibu ingin melibatkan semua yang orang-orang berwenang gitu ya Iya. nanti kedepannya dalam jangka panjang gitu Bu ya. Oke, kemudian Bu Seka, kalau Ibu sudah menemukan solusi hal-hal yang ingin Ibu lakukan tadi untuk mengatasi masalah Bu Seka, kemudian ini akan dilaksanakan kapan Bu begitu? Nah itu Bu, kemarin sudah cerita-cerita juga Bu ya, curhat dengan kepala sekolah juga ini nih. Nah insya Allah minggu depan Bu ada supervisi. Jadi untuk menggerakkan guru ini berarti melakukan supervisi. Ibaratnya ketika pembelajaran ada supervisor yang di dalam kelas. Nah insya Allah nanti ketika mereka melakukan supervisi Ibu dengan hadir secara penuh kepala sekolah atau guru yang senior yang ditunjuk sama kepala sekolah, insya Allah guru-guru yang di Marga Baru itu
melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Jadi yang selama ini bisa Canva, menampilkan Canva, ketika nanti pembelajaran bahasa Inggris bisa menampilkan PowerPoint interaktif gitu. Jadi anak itu Bu, baik gaya belajarnya itu kinestetik, audio, visual, semuanya itu terangkum. Walaupun di bahasa Inggris dia tuh dapat PowerPoint interaktif. Ketika di guru bahasa Indonesia, yuk kita pergi ke kunjungan pojok baca ke perpustakaan. Nah gitu. Jadi sekarang ini langkahnya Bu, supervisi dengan mentoring. Iya, oke. Berarti itu akan Ibu lakukan dalam tempo waktu yang sebentar lagi begitu Iya, Bu ya? iya. Gitu. Insya Allah Oke. dilakukan langsung eksekusi minggu depan. Oke, minggu depan sudah akan mulai dilakukan begitu Iya, Bu ya. iya. Oke, kalau kemudian Bu Seka, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk hal tersebut tuh bisa terrealisasi begitu? Yang pertama Bu, kita harus melaksanakan segala sesuatu itu dengan niat. Kemudian harus secara kontinu dan berkelanjutan. Jadi kalau kita sudah bergerak, aku pengen guru yang ada di SMA Marga Baru ini melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Jadi ketika kita sudah bergerak, yang berwenang seperti kepala sekolah mengadakan supervisi, kemudian guru senior dengan wakakurikulum, khususnya Seka juga melakukan mentoring. Ketika satu tindakan kan nggak mungkin berhasil langsung ya Bu ya. Nah, jadi melakukan secara berkelanjutan, komitmennya pengen berkelanjutan dan menganggap rekan kerja itu bukan bawahan kita, tetapi mitra kita gitu Bu. Misalnya rekan kita tuh mitra kita. Gitu. Oh iya, baik Bu Seka. Nah, kalau Ibu tadi sudah berkomitmen untuk melakukan hal tersebut gitu Bu ya. Nah, kalau diibaratkan diskalain lah gitu Bu ya. Iya. Nah, diskalain itu kira-kira di skala berapa Bu? Kalau pada saat ini karena SMA Marga Baru itu sebenarnya guru muda itu 80% Ibu. Mantap. Iya, guru mudanya 80%. Tetapi karena tidak bergerak tadi, kondisi sekarang berada pada level 6. Oh, oke, baik. Level 6 gitu Bu ya. Iya. Nah, Bu Seka inginnya berada di level berapa Bu? Nah, kalau pengen karena Seka mampu dengan kemampuan IT guru-guru Bu ya, karena ketika corona kemarin kami diminta untuk melakukan pelatihan quizzes, kemudian Examora juga, kemudian Google Classroom, kemudian Microsoft Teams juga ada gitu, Inspring juga ada, dengan kemampuan dasar yang dipunya oleh guru-guru muda ini gitu. Sebenarnya Seka optimis SMA Marga Baru itu berada pada level 9. Oh, mantap Bu Iya, Seka. karena Jadi cuma niat bergeraknya itu nah. gitu ya Bu ya. Iya, Oke, gitu. berarti Bu Seka berkomitmen untuk meningkatkan skalanya menjadi Iya, 9 gitu iya, Bu ya. menjadi Wah, 9 gitu. keren Bu Seka ya. Iya, kalau begitu Bu Seka kira-kira dari semua yang sudah kita obrolin nih, nah Bu kira sudah tergambar belum apa yang akan sesegera mungkin dilakukan, dieksekusi begitu? Nah Bu, makanya tadi karena terlalu banyaknya pilihan Bu ya, apa yang mau dilakukan dalam waktu dekat, apa yang jangka panjang. Tapi setelah mendengar dan ibaratnya itu mendengar pertanyaan dari Ibu, kemudian mengemukakan perasaan ya Bu ya, insya Allah akan dijalankan eksekusi itu adalah supervisi. Iya, oke. Kemudian perasaan sekarang lega nih. Oh iya ya. Iya. Jadi sekarang sudah plong gitu Iya. ya Bu ya. Saja, oh ya baru sadar, oh ya kenapa kita tidak menggerakkan supervisi ya? Karena skill pertama guru Marga Baru itu sudah didapatkan ketika corona kemarin, tinggal niat untuk mengubah pembelajaran bervariasi lagi gitu. Jadi akhirnya dari obrolan kita ini kemudian Bu Seka akhirnya menemukan gitu Bu ya, Iya. mana langkah yang akan diambil duluan gitu Iya, ya, benar, Ibu. untuk menggerakkan para guru-guru tadi kembali bergerak gitu Iya, ya Bu betul, ya. betul. Oke Bu Ri. Bu Seka sudah luar biasa sekali Iya. itu Bu ya. Saya doakan Bu Seka semoga apa yang menjadi keinginan Bu Seka bisa terrealisasi dengan secepatnya begitu. Iya, Ibu, Dan terima saya kasih. akan menunggu kabar baiknya Bu, Iya. gitu dari hasil yang akan Ibu laksanakan kembali. Jadi saya doakan semoga sukses ke Iya, terima depannya. kasih Ibu. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang ingin kita obrolin? Apa cukup sampai di sini? Ya, ucapannya itu terima kasih. Saya sangat puas sekarang ini gitu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Semoga Ibu tidak bosan-bosan ya Bu ya. Enggak lah Bu. Ketika saya berada pada spak yang Iya, mentok nian kan, nanti saya cari Ibu lagi Iya, gitu. terkadang tuh kita memang butuh teman gitu Iya, Bu butuh ya. teman Kita gitu. sebenarnya sudah punya solusi, sudah punya ide, cuman nggak ada teman untuk diajak ngobrol, akhirnya kan Iya. nggak keluar gitu Iya, Bu ya. betul, Ibu. Iya. Jadi kadang-kadang kan kita ibaratnya ada, oh saya ini
menyendiri nggak bisa ini. Iya, Harus bercerita dengan betul. teman baru keluar inovasi Iya. atau ide-ide dari dalam diri. bener. Karena ada yang memantik tadi Iya, Bu ya. benar. Iya betul. Ya sudah Bu Seka ya, karena Iya. kita sudah dapat poin-poinnya dari Iya. apa yang kita bicarakan hari ini. Saya izin undur diri dulu. Iya. Karena Terima kasih ya Bu ya. iya, karena bentar lagi mau masuk kan ya. Iya. Iya. Sukses ya Bu Seka. Iya. Terima Ya, kasih, Bu. Iya, sama-sama.